Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya. Jadi saya di lahan yang nomor 4 nih teman-teman. Ini Inpari 32. Sudah mau panen ya. Seperti ini. Ini kematangan mungkin sekitar 60-70% mungkin ya. Masih ada hijaunya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini Inpari 32. Jadi ujungnya sudah kuning, terus pangkalnya masih hijau. Ada yang masih dominan hijau ya. Jadi sekitar 60-70% ini teman-teman kematangannya. Jadi mungkin ini maksimal 10 hari lagi ya bisa kita panen, atau seminggu lagi bisa kita panen. Jadi kapan waktu yang tepat untuk panen Inpari 32 teman-teman? Jadi kalau 32 itu padinya kan berat teman-teman, terus pengisiannya itu lama ya, pengisiannya lama. Jadi panennya itu sebisa mungkin matang sampai ke pangkal teman-teman ya. Jadi sampai ke sini nih matang, jadi matang sampai ke pangkal sini ya. Jadi apabila dipencet itu tidak keluar susu ya. Kalau ini seperti ini kan, ini dipencet pasti keluar susu ini. Kalau seperti ini pasti keluar susu. Nah kalau sudah seperti ini kita tunggu 1 minggu sampai 7 sampai 10 hari teman-teman ya. Baru biasanya itu sudah matang sempurna 95 sampai 96 atau 98% ya. Jadi 32 itu harus matang sempurna teman-teman, tidak boleh dipanen dalam kondisi seperti ini. Kalau misalnya bibit lain yang agak ringan itu ini nunggu mungkin 2 atau 3 hari lagi, atau maksimal 5 hari itu sudah bisa kita panen ya, supaya beratnya tidak terlalu turun teman-teman. Kalau nunggu dia terlalu matang sempurna. Kalau 32 ini nunggu 10 hari atau maksimal mungkin 15 hari, paling cepat itu seminggu lagi itu sudah bisa kita panen ya. Pokoknya kita pastikan tidak ada yang matang susu teman-teman. Soalnya kalau ada yang matang susu dia akan masuk ke potongan ya, nanti akan masuk persentase potongan, dan karena ini berat bibitnya jadi potongannya juga akan banyak teman-teman kalau misalnya ada yang matang susu. Seperti itu. 32 ini sangat bagus ya di sini. Ini lahan agak teduh karena ada bambu di sini, di pinggirnya ada bambu. Tapi pembuahan padinya tidak terlalu terganggu ya. Masih cukup bagus seperti ini. Jadi masih cukup padat ya. Biasanya kalau tertutup bambu atau pohon yang besar itu dia jarang kalau padi jenis lain teman-teman. Kalau 32 masih cukup padat. Tapi tidak tertutup penuhnya, cuman sedikit seperti ini. Kalau yang tidak tertutup bambu itu sangat bagus teman-teman, seperti di sini ini tidak tertutup bambu ya. Ini sangat bagus sekali, padinya padat dan malainya panjang. Jadi ini padinya mulus teman-teman ya, jadi tidak hitam, sangat mulus sekali seperti itu. Sangat mulus padinya. Ini karena airnya berlebih jadi padinya bagus teman-teman, tinggi dan malainya panjang. Jadi malainya bisa sepanjang ini. 32 jarang-jarang 32 malainya panjang seperti ini ya teman-teman di sini ya. Tidak tahu kalau mungkin daerah lain. Ini sangat panjang sekali tangan saya seperti ini. Itu malainya. Kebanyakan 32 tuh kalau di sini malainya pendek teman-teman ya. Dan banyakan berdiri. Jadi berdiri seperti ini. Biasanya 32 di sini rata-rata berdiri seperti ini. Jadi tidak merunduk ya, berdiri. Meskipun berdiri seperti ini berisi semua ya, dari ujung malai, dari ujung sini sampai ke pangkal. Sampai ke pangkal sini itu terisi semua. Ini terisi ya di sini.
Padinya terisi, jadi tidak kosong teman, tidak kopong ya. Meskipun dia berdiri seperti ini. Rata-rata kalau Inpari 32 yang perawatannya kurang, terus airnya kurang tuh rata-rata berdiri seperti ini ya di sini. Jadi dilihat itu tidak bagus teman-teman, karena berdiri. Tadi tidak merunduk seperti ini ya. Ini kan merunduk ya. Karena perawatan cukup dan airnya juga berlebih di sini. Jadi padi cenderung tinggi dan malainya panjang-panjang. Padi Inpari 32 sangat favorit bagi petani. Jadi update harga sekarang di sini sekitar 6.400 sampai 5.000 sampai 6.500 teman-teman ya per kilogram. Dan untuk pemanenannya rencananya ini nanti panen manual ya teman-teman, panen manual. Terus pakai rontok manual ya, pakai mesin diesel tapi manual. Jadi di lahan sebelumnya kan panen pakai kombin ya, karena lahannya luas. Kalau ini lahannya sedikit, jadi nanti kita panen manual teman-teman. Untuk sisi sini karena ini air masuknya air, jadi dia agak hijau ya, tapi tidak apa-apa. Kita tunggu 10 hari lagi. Ini sudah bisa dipanen. Hijaunya nanti biasanya hijau berisi teman-teman ya, bukan hijau susu biasanya kalau sudah merunduk seperti itu. Kecuali kalau masih agak berdiri biasanya hijaunya hijau susu. Nanti sambil kita cek seperti apa. Di lahan ini sangat lumayan teman-teman, meskipun lahannya kecil tapi hasilnya cukup lumayan. Bisa sampai 8-9 kuintal atau bisa kalau seperti ini mungkin bisa ya 1 ton. Meskipun lahannya cuman 1 petak. Di Inpari 32 favorit petani. Jadi Inpari 32 ini sebenarnya kalau misalnya bagus seperti ini bisa diulang teman-teman ya. Jadi nanti kita ambil beberapa kilo untuk kita buat bibit lagi, itu bisa teman-teman ya. Dan biasanya juga hasilnya lumayan bagus, meskipun tidak sebagus bibit yang masih asli ya, yang F1 dari toko ya. Itu biasanya bisa diulang teman-teman. Jadi waktu yang tepat untuk panen Inpari 32 adalah matang sempurna sampai ke pangkal ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada kejadian khusus seperti terserang tikus gitu, terus terserang wereng, alhamdulillah ya. Jadi mau tidak mau sebelum padinya habis ya kita panen duluan seperti itu teman-teman, seadanya padi. Ini yang teduh ya, jadi agak jarang seperti ini teduh pohon bambu, cuman tidak terlalu parah ya, jarang ya, masih ada padi dan masih terisi. Ini lahannya agak teduh, jadi lumayan padinya. Ini yang masih hijau seperti ini nih, masih banyak hijau, masih hijau seperti ini nih sulaman teman-teman ya. Jadi dia mati di waktu pemindahan bibit, dia mati. Terus mungkin 2 atau 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian saya sulam di sini. Jadi ditanam bibit baru, makanya dia tidak bareng ya. Masih banyak hijaunya, cuman tidak apa-apa, selisih hijau-hijau sedikit tidak apa-apa teman-teman ya. Lumayan, ini tanahnya mulai kering ya, karena tidak kemasukan air karena hujan. 1 minggu tidak hujan teman-teman. Ini nanti akan saya masukkan air ya. Ini kemarin sempat angin kencang sini teman-teman, angin kencang dan hujan deras sekitar 2, 3 atau 4 jam. Alhamdulillah aman ya, tidak roboh seperti ini. Sangat aman sekali. Jadi waktu itu angin kencang, agak lama, terus hujan deras beserta angin kencang. Alhamdulillah untuk padi ini tidak roboh teman-teman, kuat. Dengan perawatan yang seperti saya sebutkan di video-video sebelumnya ya, bisa teman-teman cek. Alhamdulillah padinya aman. أياما معدودات فمن كان
Jadi kadang Impari 32 itu malainya berdiri teman-teman ya. Nah, seperti ini malainya berdiri. Nih malainya berdiri seperti ini. Tapi dia terisi dari ujung malai ke pangkal malai itu terisi teman-teman. Jadi terkesan kayak padi yang jelek ya. Kayak padi yang kosong, tapi setelah dipanen itu dia banyak, timbangannya banyak dan berat. Jadi Impari 32 kalau misalnya perawatannya bagus, itu jarang yang kosong teman-teman, hampir tidak ada yang kosong. Semua terisi. Untuk daerah sini nih kekurangan air nih. Ini tanahnya mulai kering, makanya agak layu ini. Ya semoga aja nanti turun hujan ya teman-teman. Ini tanahnya kering. Tanahnya kering. Jadi tidak apa-apa, nanti kita masukkan air, aman. Untuk bagian sini yang jauh dari sumber air itu lebih kuning ya teman-teman, lebih matang. Untuk yang dekat dengan sumber air itu masih agak hijau ya. Tapi hijaunya sudah hijau terisi, bukan hijau kosong. Ini sudah siap panen teman-teman ya. Alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu oleh petani kita, dipanen seperti ini. Semoga hasilnya cukup bagus ya teman-teman, sesuai target, sesuai harapan petani. Jadi untuk lahan ini setelah panen rencananya akan saya tanami Impari 32 lagi teman-teman ini, karena musim tanam ketiga itu tidak saya tanami bako ya, kemungkinan jagung di sini. Jadi tidak terlalu butuh cepat-cepat teman-teman ya, yang penting hasilnya maksimal. Makanya saya tanami Impari 32 lagi. Untuk ya lahan yang lain itu saya tanami Cakrabuana ya, supaya dia cepat panen teman-teman ya, cepat panen. Dan rencananya akan saya tanami tembakau seperti itu. Dan penyemaian padinya, penyemaian bibit sudah saya semai dan sudah mulai tinggi ya. Jadi nanti setelah ini panen, mungkin 1 minggu kemudian akan dilanjut pengolahan lahan untuk musim tanam yang kedua teman-teman. Ikuti terus video kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan di share teman-teman ya, supaya kami lebih semangat untuk bikin konten seperti ini dan berbagi pengalaman dan sharing ya, terutama di dunia pertanian. Jadi kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman bisa chat di kolom komentar, tulis apa saja yang menurut teman-teman perlu ditulis, supaya channel ini lebih maju. Semakin banyak yang komen, semakin bagus, dan channel ini akan semakin berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.